Baik, studi kasus yang saya ambil di sini adalah melihat COVID-19 dalam perspektif ekonomi politik. Pada saat ini di dunia tengah digemparkan oleh fenomenologi yang mampu membuat fenomena tersebut berhubungan dengan aspek kesehatan, yaitu sebuah virus kali ditemukan di wilayah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Pada awalnya virus berkembang dan menyebar di wilayah Cina. Namun seiring berjalannya waktu, COVID-19 kemudian menyebar ke seluruh beberapa negara besar seperti Amerika, Rusia, Korea Selatan, Jepang, bahkan Indonesia juga tidak luput dari penyebaran virus corona. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia dengan gejala awal seperti batuk, demam, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan lemas, letih. Gejala awal yang cukup umum tersebut mengakibatkan masyarakat Indonesia kesulitan mengidentifikasi apakah dia terjangkit virus corona atau hanya mengalami demam biasa. Hingga saat ini belum ditemukan obat khusus untuk menyembuhkan pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Di sisi lain, kurangnya kesiapan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi fenomena tersebut berdampak pada kurangnya tenaga medis, minimnya alat pelindung diri atau APD. Bahkan beberapa rumah sakit tidak mampu menyediakan ruangan khusus pasien positif corona. Akibatnya terjadi lonjakan jumlah pasien positif virus corona dan tidak sedikit pasien yang pada akhirnya meninggal karena virus corona. Padahal perayaan dua ekonomi politik Indonesia di tengah pandemi COVID-19, kesehatan di Indonesia menjadi sesuatu yang harus ditingkatkan, mengingat jumlah penduduk di Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam hal kuantitas atau Ritonga Solikhung Lubis dan Widarto 2018. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia sampai dengan hari ini terus meningkat menjadi 893 orang dan 78 meninggal dan 35 sembuh. Tingkat penyebaran virus COVID-19 sangat cepat, hingga pada akhirnya menyebabkan beberapa daerah di Indonesia ditetapkan sebagai zona merah. Hal ini mengakibatkan masyarakat semakin panik. Fenomena tersebut disebut panic buying. Kepanikan tersebut menyebabkan masyarakat membeli kebutuhan pokok, masker dan hand sanitizer dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga mengakibatkan persediaan barang-barang tersebut kian menipis dan langka. Kalaupun ada barang seperti masker dan hand sanitizer, saat ini harganya sudah melonjak tinggi dan jauh di atas harga normal.
Permasalahan tersebut sama seperti penjelasan teori ekonomi supply and demand, yaitu apabila permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka harga juga akan menjadi lebih tinggi atau naik. Otomatis hal ini menjadikan permasalahan baru yang hadir di tengah pandemi global, terutama di Indonesia. Apabila harga barang-barang tersebut menjadi semakin mahal, maka akan timbul kesenjangan sosial di masyarakat. Hanya masyarakat golongan menengah ke atas yang mampu membeli alat pelindung kesehatan tersebut. Lantas, bagaimana dengan golongan masyarakat menengah ke bawah? Untuk membeli kebutuhan pokok setiap harinya mereka harus bekerja keras, apalagi untuk membeli persediaan obat, masker atau hand sanitizer yang harganya sudah melambung tinggi. Padahal jika dilihat kembali, masyarakat kecil juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan kesehatan layak masyarakat menengah ke atas. Yang ketiga, ekonomi politik Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, maupun yang diintrodusir oleh pemerintah dalam Ruslim 2012. Dalam sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan ekonomi klasik, fenomena yang terjadi saat ini adalah kegagalan sistem akibat menjalankan mekanisme pasar bebas. Dampaknya para kapital kemudian memanfaatkan lonjakan pemerintah barang untuk melakukan monopoli. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menjual barang dengan harga jual yang sangat tinggi. Pemerintah Indonesia memang tidak sepenuhnya menerapkan sistem ekonomi liberal kapitalis secara penuh. Indonesia cenderung menerapkan sistem ekonomi neoklasik sehingga pemerintah masih dapat mengintervensi pasar untuk menstabilkan harga barang yang langka di pasaran, agar harganya dapat ditekan dan tidak terlalu mahal seperti saat ini. Tentunya dalam menyikapi hal ini perlu adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tidak hanya berkoar-koar saja, namun juga melakukan langkah tegas. Kita melihat negara-negara lain mulai gencar melakukan lockdown, yaitu kondisi di mana kita tidak boleh meninggalkan tempat tinggal sama sekali. Ruang gerak dibatasi, bahkan semua akses jalan ditutup, sehingga terlihat seperti kota mati. Namun berbeda dengan Indonesia, bukan lockdown melainkan social distancing, melainkan social distancing. Hal yang terlihat serupa namun tidak sama pemerintah pusat. Pemerintah pusat mendadak memberlakukan lockdown semata-mata karena adanya ancaman akan terjadi krisis ekonomi, namun tidak mempertimbangkan ancaman krisis lainnya. Ancaman krisis keselamatan masyarakat tentu menjadi argumentasi yang lebih kuat dalam pemikiran banyak orang saat ini. Segala sektor potensial akan terganggu apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown. Dampaknya proses produksi akan terhenti serta dapat menyebabkan instabilitas sosial dan ekonomi. Yang keempat, ekonomi politik Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kita lihat dari kacamata politik. Muncul perdebatan terkait dilakukannya lockdown atau tidak dikarenakan adanya
kerentanan ekonomi yang secara nyata juga harus diakui. Tingkat kebergantungan terhadap pasar yang tinggi, misalnya di sektor ekonomi, khususnya di bidang pangan apabila secara politis memilih kebijakan program ketahanan pangan ketimbang kedaulatan pangan, terutama keran impor pangan yang dibuka lebih, maka pandemi global COVID-19 dan lockdown inilah yang akhirnya menjadi ancaman. Importasi pangan sesungguhnya hanya menunjukkan betapa lemahnya politik ekonomi pangan di Indonesia. Bahkan ketika mampu mengekspor pangan seharusnya terjadi ketika ada surplus di dalam pasar pangan domestik atau di dalam negeri. Social distancing menjadi salah satu di antara beberapa himbauan pemerintah yang juga mengacu pada instruksi dari WHO untuk memerangi persebaran virus COVID-19. Social distancing ini sendiri merupakan pembatasan sosial atau menjaga jarak yang dilakukan sebagai tindakan pengendalian agar memperlambatkan penyebaran virus dan atau menghentikan penyebaran penyakit menular. Pemerintah pusat menerapkan social distancing dengan tujuan agar masyarakat tidak keluar rumah, terkecuali memiliki kepentingan yang cukup urgen. Namun dihimbau untuk tetap menjaga jarak antara perorangan. Kebijakan ini merupakan pembatasan ruang gerak masyarakat yang juga menjadi polemik di masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan ini dengan memperlakukan work from home atau WFH, memberhentikan sementara aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah maupun universitas dan digantikan dengan belajar mengajar melalui media daring atau online. Serta baru-baru ini terdengar adanya sanksi bagi siapapun yang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa. Bagi yang kelima, ekonomi politik Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Gerakan di rumah saja dalam rangka penerapan social distancing ini juga tidak luput dari adanya perdebatan masyarakat. Bagaimana tidak? Pekerja informal seperti penjual makanan, ojek online, hingga makanan becak tidak dapat melakukan hal tersebut. Jika mereka dipaksa untuk tetap tinggal di rumah, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya? Selain itu, kebijakan social distancing juga mendapat pada sektor industri dan pariwisata. Pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat sekarang justru sepi pembeli. Hotel-hotel yang biasanya ramai saat ini juga sepi pengunjung. Bahkan di Bali banyak hotel yang ditutup menyebabkan para pegawainya terpaksa harus dirumahkan. Selain itu, beberapa destinasi wisata terpaksa harus ditutup agar tidak membuka kesempatan masyarakat untuk bergerombol dan menimbulkan kerumunan massa. Social distancing juga tidak hanya merugikan masyarakat kecil, namun juga para pengusaha dan pemilik modal besar. Bursa saham anjlok seketika dan nilai tukar rupiah terjun bebas bahkan sampai ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Jika hal ini terus berlanjut menyebabkan adanya kemungkinan bangkrut serta para wisata terpaksa harus menutup usahanya. Imbasnya
kemudian adalah buruh-buruh perusahaan tersebut terkena PHK. Beberapa faktor tersebut dikhawatirkan akan menjadi penyebab terjadinya kembali krisis moneter sama seperti tahun 1998. Dalam perspektif ekonomi politik, permasalahan ini menandakan adanya market failure atau kegagalan pasar. Tentunya pemerintah tidak boleh tinggal serta tidak mengambil tindakan apapun. Pemerintah perlu memberikan perhatian dan membuat kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian negara agar tidak terjadi kehancuran ekonomi. Pemerintah perlu memperbaiki distorsi yang ada